Kamera abangku. Siap. Iya. Gimana tadi bang? Sampai di mana kita? Itu tadi di Filipia. Iya. Filipi 2. Ya. Iya. Silakan. Itu tadi lah kurasa. Berbicara tentang kerendahan hati dan ketaatan Yesus Kristus. Bagaimana kita sebagai orang percaya seharusnya meneladaninya. Iya bang, dibaca bang. Karena penyaliban terhadap Yesus, maka diterangkan di dalam kitab saudara Filipi 2 itu dari di nomor 10, maka seluruh nama seluruhnya di dalam nama Yesus akan bertekuk lutut di langit maupun yang ada di bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Itu akibat apa? Akibat dia disalib. Berarti orang yang menyalib Yesus ini adalah orang yang sangat berjasa bagi orang Kristen. Karena tanpa pekerjaan mereka, seluruh lidah tidak mengaku Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada itu disebut bahwa tanpa kerja keras mereka, bahwa tanpa kerja tangan mereka, nggak ada dia disebut di situ. Lah coba 1 Korintus 15:17 itu. 1 Korintus, lari lagi kita. 1 Korintus. Ya iya kan Anda membantah dalil. Ya, makanya saya kasih dalil. Membantah loh. Harus dibaca dulu. Dalil tadi dikatakan Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8, 9, 10, 11. Salib mengakibatkan kemudian seluruh nama di langit dan di bumi bertekuk lutut kepada Yesus. Nomor 10-nya itu, nomor 11-nya, dan karena penyalibanlah kemudian maka semua lidah mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Berarti salib ini sangat bermanfaat bagi orang-orang Kristen. Maka sebagai seorang Kristen yang punya nurani, yang punya hati, yang punya akal, yang pandai berterima kasih, apa yang pantas bagi dia yang telah terlibat dalam penyaliban Yesus itu, diberikan gelar pada mereka oleh saudara. Apakah dia pahlawan saudara atau dia adalah penjahat? Kalau pahlawan, berarti para penjahat ini adalah pahlawan Anda. Kalau dia penjahat, berarti penjahat menghadiahkan keselamatan kepada Anda. Mana yang betul? Kalau penjahat menyelamatkan Anda, bukan Yesus. Karena tanpa mereka, Yesus tidak disalib. Jadi diapain? Ya mungkin di strum listrik bang. Di strum listrik gitu ya? Iya. Maka Anda harus mengucapkan kepada PLN terima kasih. Karena berkat mereka dosa-dosa ditebus. Yesus menjadi Tuhan. Coba Anda baca di Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan menjadi Tuhan, baik bagi orang yang mati maupun bagi orang yang hidup. Bayangkan luar biasanya tuh penyaliban. Ya luar biasa. Nah, maka apa yang harus diberikan kepada penyalibnya? Julukan apa? Pahlawan atau penjahat? Julukan apa? Pahlawan atau penjahat? Gitu ya? Iya, iya. Yang mengatakan dia bahwasannya dia penjahat siapa? Lah, dia membunuh orang benar.
Siapa orang Yesus benar? orang benar. Yesus orang benar. Iya dong. Akulah percaya? jalan, akulah kebenaran katanya. Kamu Tapi percaya? ya itu ucapan Yesus. Iya, kamu percaya? Saya bukan Kristen. Bukan masalahnya Kristen. Kamu percaya nggak? Saya bukan Kristen, Bang. Ngapain saya percaya? Saya kan bukan. Kalau Anda tidak percaya, Itu bukan iman saya, abangku. Itu iman Anda. Anda yang harus percaya, bukan saya. Itu bukan iman saya. Anda yang harus percaya. Makanya Anda saya tanya. Yesus itu adalah orang benar. Nah, dibunuh sama penjahat. Kalau Anda mengatakan dia penjahat, berarti lepaskan hadiah yang dikasih sama penjahat. Masa Anda menerima hadiah terus Anda mengatakan, kau jahat loh, jahat loh. Tapi Anda nikmati hasil upahnya, hasil kerjanya. Kalau Anda mengatakan dia pahlawan, berarti pahlawan Anda adalah setan. Gimana ya? Serba salah kan? Nah iya dong. Kan bukan ada kita berbicara bahasanya itu pahlawan kan? Iya, tapi sebagai orang yang menerima hadiah keselamatan itu, apa yang layak Anda sandingkan, Anda berikan kepada mereka yang telah melakukan eksekusi terhadap Yesus? Begini loh Bang Jum, itu nggak tercatat dalam sejarah. Jadi Tercatat dalam Bible, abang. artinya gini loh Bang Jum, contohnya begini, Indonesia merdeka tahun sekian, ada dalam sejarah. Makanya sejarah itu tadi bisa kita ulang-ulang. Kalau seperti ini kita larinya ke situ, tidak tepat lagi. Karena apa? Tidak ada terbentur gitu. Loh, Lukas 22 itu apa itu, Bang? Lukas 22, Yohanes 11, kemudian Matius 26, Matius 27, itu apa itu? Kita ke penyaliban itu dapat bahwasannya kita ambil dari perjanjian lama gitu loh. Bahwasannya Yesus itu harus disalib, mati. Di mana di perjanjian lama Yesus harus disalib, Bang? Dari Nabi Yesaya atau Yeremia. Nabi Yesaya itu bercerita tentang 4 zaman. Bukan bercerita zaman Yesus, bercerita zaman Herodes, bercerita zaman Filipus atau Kayapas. Nggak ada itu, Bang. Itu tidak bercerita tentang Yesus. Yesus mengatakan di dalam Lukas 22 nomor 22, anak manusia memang harus pergi sesuai apa yang telah tertulis tentang dia. Nah, Yesus ini menurut abang orang benar, orang dikasihi atau penjahat Yesus ini? Gimana, Bang? Yesus harus pergi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Nah, sekarang pertanyaan saya, Yesus ini orang benar atau Yesus ini penjahat? Kalau dia orang benar, apa ketetapan merokok lagi, Bang? Abang disuruh hapus merokok, Bang, kena asap. Yesus ini orang jahat atau dia orang benar? Kalau dia penjahat, bagaimana cara dia meninggalkan dunia ini menurut perjanjian lama untuk penjahat? Kalau dia orang benar, bagaimana cara dia meninggalkan dunia ini menurut perjanjian lama? Sulit, Bang, sulit. Nggak tidur orang kalau sudah bahas ini, nggak tidur. Apa disampaikan Bang Zuma ini? Pertanyaannya sederhana tapi membuat kepala pusing. Halo saudara Pendeta Aubek Bagas, bisa buka kamera? Halo. Hai.
Bentar bang, aku masih naik di roomnya Edis. Nanti aku ceritain bang. Sebentar. Oke. Suruh Edis ke sini abangku. Panggil Edis ke sini. Jangan pula dia sembunyi di komalnya sendiri. Aku paham Islam, suruh di sini. Jangan sembunyi di sana sok jagoan. Halo. Om Polos. Nah, halo bang. Halo juga. Malam. Di Medan? Ya. Ya bang, kau tahu? Iya, dari rambutnya kelihatan. Oke. Dari Katolik, Protestan? Hah? Katolik? Katolik apa Protestan? Jangan lihat saya gitu deh, santai aja. Kok natap kayak marah-marah? Biasa aja pun. Ayo, yang non-muslim silakan. Oke bang, sorry tadi jaringanku agak nge-lag bang. Iya, lain kali beli jaringan yang bagus. Jadi saya ingin bertanya kepada abang. Ini Katolik atau Protestan? Saya Protestan bang. Iya. Jadi abang mengatakan bahwa Yesus itu dia teriak karena mati keracunan. Jadi abang jangan mengarang-arang lah. Yesus itu mati bukan keracunan. Yohanes 19. Yesus nggak pernah keracunan dan mati. Jadi Itu abang nggak usah mengada-ngada. Yohanes Yesus 19. mati di atas kayu salib. Yohanes 19 nomor 30 coba dibaca. Ntar ya bang. Ya. Saya juga punya satu HP. Coba biar saya buka dulu. Oke. Kok tatap lagi saya? Pulpen ini nancap di lubang hidung. Aku gantung, di manakah kalian anak-anak api? Kemana deh itu tadi? Oh, marah dia. Dibilang itu. Ada Bang Handi. Mantap Bang Handi. Bang Handi moderator, naikkan Om yang tadi adik itu Om Polos yang keberatan tadi Bang Handi. Assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keberatan Yohanes 19:30 ya? Iya. Om Polos Bang Handi. Dipendek pelok nah. Om Polos. Yang nangis itu siapa, Dek? Yang nangis, nggak ada yang nangis di sini, Bang. Itu suaranya? Itu dia nyanyi, Bang, bukan nangis itu. Oh, gitu. Oke. Jadi gimana tadi, Bang, soal Yesus itu mati keracunan? Coba Abang jelaskan. Yohanes 19 nomor 30. Coba buka dulu, Bang. Yohanes berapa? Yohanes 19 nomor 30. Buka Pak, Yohanes. Buka dulu Yohanes pasal 3. Yohanes 19. Baca aja dari data 29.
sampai nomor 30. Cari aja dia gitu. Aneh-aneh aja bang, ngarang-ngarang cerita yang gak terjadi abang karang. Oke bang, sekali lagi berapa tadi bang Yohanes? Yohanes 19 nomor Yohanes 29 sampai nomor 30. Pasal 29 ayat 30 sampai 30. 13. Yohanes 19. Yohanes 19 sampai ayat 29 sampai 30. Iya. Lah. 20 sampai 30. Sesudah minum apa dia bilang? Iya bang, saya baca di Yohanes 19:29 sampai 30. Iya. Bukan 21, 29. Sorry bang. Di sini kan Yohanes pasal 19 ayat 29 sampai 30 menceritakan tentang momen terakhir Yesus di kayu salib. Setelah Yesus berkata, "Aku haus," mereka memberikan anggur asam kepadanya. Setelah meminumnya, Yesus berseru, "Sudah selesai." Lalu menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Itu kan dia nggak mati keracunan bang. Di mana di sini dia mati keracunan? Iya. Jadi kalau adik ini baca di dalam terjemahan BIS ya 1985, di situ dikatakan menyerahkan nyawanya dan meninggal. Nah, artinya begini bang. Setelah Yesus itu mati disalibkan, dia berkata sudah selesai. Yang artinya tugasnya di dunia ini sudah selesai menebus dosa manusia. Karena dia adalah sebagai juru selamat. Dia bukan mati keracunan. Jadi Tapi dia mati. Tapi dia mati di situ. Itu karena begini. Kalau ada ini membaca terjemahan 2014, di situ dikatakan maka matilah dia. Itu terjemahan berapa itu? Tahun berapa itu yang kamu baca? Mana datanya itu bang? Mana datanya yang abang bilang itu? Anda punya HP nggak di situ? Punya. Nah sekarang buka di Google Alkitab Sabda Yohanes 19 nomor 30 aja Alkitab Sabda. Kita bisa lihat di situ terjemahan yang Yohanes agak lama. 19 nomor 30. Iya. Tulis Yohanes 19 nomor 30 paralel. Ya di sini berisi perkataan Yesus di kayu salib sebelum menyerahkan nyawanya. Ayat ini berbunyi, sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Itu yang ada di sini bang, nggak ada dia mati keracunan gara-gara minum anggur itu. Itu terjemahan baru. Coba yang ke bawahnya coba. Dari mana tadi itu terjemahan baru bang? Ini jelas-jelas saya lihat di tertulis di Yohanes 19 nomor 30. Iya. Itu memang datanya bang. Itu terjemahan baru. Makanya saya bilang buka yang paralelnya. Paralelnya itu di tahun yang berbeda 1954 dia pun mati. Oke ya udah gini bang. Coba abang aja yang buka biar saya lihat datanya. Nah, coba yang paralel Bang Handi. Paralel. Tunggu ya. Nah, coba baca. Tidak kelihatan tahunnya Bang Handi. Kan sama ini kan, sesudah Yesus meminum anggur itu lalu dia menundukkan Nah, kepalanya. nih, coba. Lalu berkata, Di ujung Bang Handi, di ujung kanan Bang Handi, jangan di pertamanya, ujung kanan. Yang ada tulisannya dia pun mati. Jangan tunjukkan yang lain. Ujung kanan, tuh meninggal. Dia pun mati mana? Dia pun mati. Aduh.
Tuh. Dan dia pun mati. Lah kan itu nggak keracunan bang. Ya, kenapa dia mati? Kenapa dia mati? Ya itu kan kematiannya sudah dinubuatkan oleh Allah. Iya, tapi kan habis minum anggur asam kan? Dia itu mati di atas kayu salib, bukan? Iya, tapi dia minum anggur asam. Kalau dihukum salib itu, orang meninggal itu nanti 3 hari, 4 hari setelah di atas pohon. Kalau kakinya juga dipatahkan. Yesus tidak dipatahkan kakinya. Kenapa dia langsung mati? Karena anggur asam tadi. Alah, parah bang nih. Loh kok parah pula, tertulis kayak gitu kok parah adekku. Itu yang tertulis kok jadi sayang, parah. Saya kan membaca dalil, saya membaca data. Ya nggak gitu penjelasannya, memang datanya dia itu mati setelah minum anggur. Nah iya, itu sudah. Ya bukan keracunan lah bang, itulah yang buat aku marah. Abang bilang dia keracunan terus menjerit-jerit. Kalau dia tidak keracunan, kenapa dia mati? Sementara nubuatan yang tertulis di Yeremia 23, di situ nabi-nabi Yerusalem diberikan racun anggur asam. Sabar ya bang. Sabar juga, silakan. Begini bang, menurut kepercayaan agama kami Kristen, dia mati itu di kayu salib sebagai pahlawan dari proses penyaliban. Bukan pahlawan juga bang, dia itu juru selamat. Bukan pahlawan, dia itu juru selamat bagi kami, menebus dosa-dosa kami. Nah, itu bisa nggak kemudian Yesus itu menebus dosa kalian kalau dia tidak dibunuh? Ya justru itu bang, kan udah dinubuatkan itu bahwa dia akan mati di kayu salib. Nah, pembunuhnya ini pahlawan atau penjahat? Itu bang udah dinubuatkan. Dinubuatkan penjahat atau pahlawan? Yang melakukan pembunuhan terhadap Yesus ini pahlawan atau penjahat? Agak lain pertanyaan abang ini. Lah, Anda tahu tidak ada eksekutor sebelum sebelum Yesus menebus dosa kalian? Ada iblis yang merasuki Yudas, ada imam kepala melakukan tipu muslihat, ada mahkamah agama melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk sekedar membunuh Yesus. Mereka melakukan kebohongan, mereka kemudian kerasukan setan. Matilah Yesus. Setelah Yesus mati, kalian yang memperoleh kemudian kebahagiaan. Maka muncul pertanyaan, mereka yang melakukan pembunuhan terhadap Yesus bagi Kristen pahlawan atau penjahat? Mana menjelaskan ini? Ya memang berat adekku, berat. Kalau kau anggap mereka aja nggak ini ngerti. Bukan dek, kalau Anda anggap dia pahlawan, dia saya anggap dia pahlawan. Yang anggap saya nggak anggap dia pahlawan, dia itu adalah juru selamat kami. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang membunuh Yesus ini yang kubilang. Ya itu kan anjing-anjing itu karena Yesus sudah menyadari bahwa ya mereka akan nanti anjing mereka ini. Ada anjing-anjing yang akan menusuk kakiku dan badanku itu katanya karena dia udah tahu bahwa dia akan berarti anjing ini berjasa kepada kalian. Itulah abang selalu mengklaim yang nggak masuk akal. Tanpa anjing-anjing itu bisa nggak kalian kemudian dosa kalian itu ditebus? Karena itu udah nubuat ini bang, udah dibuatkan itu. Berarti sudah dinubuatkan anjing berjasa untuk Kristen, betul? Ya. Ayolah adikku, jujurlah. Memang mereka anjing-anjing ini sudah dinubuatkan menjadi pahlawan bagi kalian, betul? Nggak ada ceritanya itu bang. Lah adik sendiri yang bilang itu nubuat, gimana? Iya memang betul, tapi nggak ada itu istilahnya anjing-anjing itu berjasa kepada kami, nggak ada. Lah jadi kalau bukan berjasa lalu apa namanya? Itu kan? Iya,
Anda bingung? Kan udah gue bilang tadi bahwa kematian Yesus itu udah dinubuatkan oleh Allah. Bahwa Dan dia akan mati. dan kematiannya itu harus ada yang mengeksekusi kan? Ya bukan berarti anjing-anjing itu yang berjasa pada kami. Ngerti nggak? Lalu siapa yang berjasa di situ sementara Yesus tidak mati tanpa mereka? Ya kan sudah bilang tadi bahwa kematian Yesus itu udah dinubuatkan. Berarti anjing-anjing ini dinubuatkan untuk berjasa bagi kalian. Nggak berjasa, memang nggak berjasa. Bisa ndak Yesus itu mati tanpa mereka? Ya kan ku bilang tadi udah dinubuatkan. Abang ngerti nggak? Iya betul. Berarti Yesus dinubuatkan mati. Berarti penjahat dinubuatkan sebagai pembunuh. Loh, kok mereka Loh. agak lain. Sekarang pembunuh-pembunuh ini dinubuatkan atau tidak? Anjing-anjing itu berjasa kepada kami. Nggak ada sejarahnya itu. Loh, bagaimana ceritanya kemudian Yesus bisa mati kalau tidak ada yang mengeksekusi dia? Kembali lagi saya bilang Bang, bahwa kematian Yesus di atas kayu salib itu udah dinubuatkan. Termasuk berarti anjing-anjing itu juga berarti Yudas juga sudah dinubuatkan sebagai pengkhianat kan? Udah, semua perjalanan Yesus itu udah dinubuatkan oleh Allah. Termasuk iblis yang merasuki Yudas kan? Ya kan sudah dinubuatkan semua, itu sudah dinubuatkan oleh Allah. Iya, berarti Tuhan melibatkan iblis di dalam penyaliban, betul? Iya, memang betul. Berarti mereka ini adalah orang-orang atau makhluk-makhluk yang berjasa untuk memberikan hadiah keselamatan untuk Kristen. Berapa kali aku bilang, lihat iblis ini nggak berjasa. Sekarang pertanyaan saya, apakah Yesus itu bisa disalib tanpa ada iblis? Ya, berapa kali aku bilang Bang, kematian Yesus itu udah dinubuatkan. Iya, boleh ndak dia nubuatan itu terjadi tanpa iblis? Terjadilah Bang, kan udah dibuatkan oleh Allah ini. Berarti rencana itu bisa terjadi karena ada yang eksekusi kan? Justru itu kan udah dibuatkan ini nanti orang-orangnya ini. Ya, berarti mereka ini pahlawan semua dong? Enggak pahlawan. Karena mereka sudah ditentukan untuk menyalib Yesus. Parah. Nang ngadong hepeng. Gimana dong, Dek? Gimana? Ya, Bang. Itu coba stikernya menutupin wajah Bang Juma itu. Tidak apa-apa, ngantuk Bang Ahi. Oke, syukran. Gimana dong? Keyakinan adek ini selamat oleh karena ada karya iblis. Enggak. Lah, Lukas 22 nomor 3, lalu iblis merasuki Yudas. Hasil dari merasuki Yudas, tempat persembunyian Yesus ketahuan. Hasilnya Yesus ditangkap. Hasilnya Yesus disalib. Hasilnya Yesus mati. Hasilnya Adinda Om Polos selamat kekal di surga. Berarti kamu masuk surga berkat iblis yang merasuki Yudas. Oke, Bang. Sekarang ini kita skip aja itu. Saya bertanya kepada Abang. Karena ini nggak akan selesai memang gitu. Saya tadi bertanya sama Abang. Memang berat, Bos. Jangan dilupakan jasa iblis itu, jangan dilupakan. Mana ada, nggak ada jasa iblis kepada kami, Bang. Loh, harus Anda berterima kasih kepada iblisnya. Karena dialah Yesus ditangkap. Karena kan saya sudah bilang tadi, Bang, sudah dinubuatkan itu semua. Iya, dalam nubuatan itu iblis terlibat. Ya justru itu. Ya, berarti iblis ini adalah pahlawan untuk menggenapi nubuatan. Sejak kapan kalau iblis jadi pahlawan? Lah, kalau tidak ada jasa mereka, Yesus tidak disalib. Kalau Yesus tidak disalib, tidak ada kebangkitan. Kalau tidak ada kebangkitan, nggak ada keselamatan Kristen. 1 Korintus 15 nomor 17. Jelas itu. Tanpa kebangkitan, sia-sialah kepercayaan kamu.
Dan Ya, justru itu kalau Yesus tidak bangkit dari kematiannya, kami nggak akan percaya. Justru dia karena telah bangkit mengalahkan maut itu. bisa nggak dia itu bangkit membuat tanpa kami dibunuh? percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Bisa nggak itu dia sendiri. bangkit tanpa dibunuh, Dek? Kan saya sudah bilang itu sudah dinubuatkan. Nah, Bahwa berarti kematiannya dengan itu- kata lain, adek ini memasukkan iblis dalam unsur keselamatan kalian. Yesus tidak akan bisa bangkit tanpa dibunuh. Siapa yang membunuhnya? Setan. Ya kan itu udah termasuk nubuatan Allah, Bang. Itu Iya, makanya Bang ngerti lah. berarti nubuatan itu kan Bukan boleh berarti- dikatakan, berarti nubuatan itu kan boleh dikatakan takdir. Berarti Kristen sudah ditakdirkan diselamatkan sama setan. Kami dalam Kristen nggak percaya bahwa nggak ada sejarahnya bahwa iblis berjasa kepada kami. Ya, tanpa setan tidak ada penyaliban, adekku. Gimana dong? Ini Bang, boleh saya bertanya? Akui dulu bahwa memang iblis berjasa terhadap saya nggak agama akan Kristen. mengakuinya sampai kapanpun saya nggak akan mengakuinya bahwa Berarti iblis Anda itu berjasa. orang yang tidak bisa berterima kasih. Tanpa iblis, kenapa? Yesus tidak bangkit. Berapa kali aku bilang Bang bahwa kematian Yesus itu udah dinubuatkan. Iya, Bahwa sudah dia akan mati di kayu dinubuatkan. salib. Sudah dinubuatkan bahwa iblis berjasa kepada orang Kristen. Nggak ada itu, nggak ada. Buktinya iblis merasuki Yudas. Akan itu udah dinubuatkan Bang. Iya, Apa berarti sih yang iblis meninggalnya dinubuatkan untuk menyelamatkan kalian. Bukan, justru yang menyelamatkan kami itu adalah Yesus Kristus, bukan Yesus iblis itu. tidak bisa, Yesus tidak bisa tanpa ada pengkhianatan Yudas, dia tidak disalib. Nah, itu kembali lagi yang aku bilang dari awal bahwa itu udah dinubuatkan. Berarti Tuhan menubuatkan iblis berjasa menyelamatkan Bukan Kristen. iblis. Ya, semuanya ya, jalannya itu kematian Yesus itu udah Iya, berarti dibuat- Tuhan mengatur iblis memberikan keselamatan kepada saudara. bukan iblis, Bang. Loh, iblis yang merasuki Yudas kok. Gimana ini? Abang ini nggak ngerti-ngerti sumpah. Ada ini yang tidak mengerti, sumpah. Ya udah, daripada kita kayak gini-gini aja Bang, nggak lanjut-lanjut apa diskusi kita. Ini memang kalau lanjutkan apa ketawa, nggak ada yang lucu. Lucu lah, lucu. Apa yang lucu coba? Anda, adik ini menerima hadiah dari setan, tapi Anda tidak mau mengakui jasa setan. Itu Kapan itu hadiah dari setan? Siapa yang bilang itu hadiah? kalau Abang tidak ada sekarang. setan merasuki Yudas, Lah, terus bisa nggak Yesus itu kemudian disalib? kan itu kan udah dinubuatkan. Nah, berarti dalam nubuatan itu ada nggak setan? Ada. Nah, berjasa nggak? Kan berarti setan itu berjasa kepada kami. Lah, buktinya dia terlibat di situ sebagai pelaku. Gimana adek ini? Susah memang. Sungguh nekat kata Bang Edis. Aduh, memang abang inilah. Ya, Coba tanpa saya satu ini saya mau bertanya Bang, bisa? Iya, silakan. Oke, gini Bang. Bisa nggak Muhammad itu dijadikan suri toladan? Ya, itu suri teladan kami memang. Bisa. Apa sih? Menikahi anak gadis di bawah umur bisa itu jadi suri toladan? Itu kekhususan bagi dia sebagai seorang nabi. Karena Jelaskan dulu. ya, itu kekhususan bagi beliau karena beliau nabi. Beliau diperintahkan untuk menikahi Siti Aisyah karena Siti Aisyah itu ditugaskan untuk menghafalkan ajaran-ajaran 2000 lebih hadits untuk diingatkan kepada umat Islam setelahnya. Anda mau menikah? Apa gimana? Apakah itu pantas dijadikan suri teladan zaman sekarang? Ya, kenapa tidak pantas? Kan kita tidak disuruh ikuti untuk menikah anak umur. Karena itu adalah kekhususan bagi dia. Kenapa, Dek? Apakah itu pantas? Loh, Sebagai seorang nabi menikahi anak di bawah umur? seorang nabi menikahi anak di bawah umur. Di bawah itu umur. pantas? Di bawah umur 6 itu. tahun. Di bawah umur itu hitungan siapa, Dek?
Ya kan 6 tahun, coba abang bayangkan 6 tahun itu pantas nggak dinikahin? 9 tahun baru ditubui. Oke, baik. 6 tahun dinikahi. Ada nggak pelanggaran yang dilanggar? Bukan yang saya tanya itu bang. Enggak, tunggu dulu. Saya tanya dulu. Ada nggak undang-undang yang dilanggar? Ya kan memang di masa itu nggak ada. Nggak ada. Terus kenapa ada ini mengukur undang-undang pada zaman itu dengan zaman sekarang? Bang, jangan ini agama. Aku Islam sini. Itu nabimu dibilang menikah anak di bawah umur, kamu nggak marah? Kau pun jangan hina agama orang itu. Saya hina di mana? Sini. Hinanya di mana, botak? Udah nggak usah tanya-tanya agama orang, urus saja agamamu bang. Oh, ya justru karena agamaku ini yang kurus. Kau kenapa sewa? Apa lagi? Justru karena ini agamaku kurus. Ya jadi kami nanti apa sini? Kenapa emangnya tahu? Apa, bang? Kenapa emang? Aku nggak mau dihina agamaku bang. Ya siapa yang menghina agamamu? Saya. Hah? Saya menghina agamamu. Makanya jangan debat agama sini bang. Kenapa bisa? Kau larang Edis sana. Edis kau larang. Ngaku Islam ini pura-pura ngaku Islam ini. Ini bukan orang Islam ini. Edis kau larang. Tawud dulu, coba tawud. Coba Ya tawud makanya jangan bahas agama orang itu. Oh nggak bisa dong. Coba suruh tawud, kalau dia Islam suruh tawud coba. Kenapa? Coba kau. Pakai otak bang. Kau Ya tinggal kamu di yang mana? pakai otak. Kamu yang pakai otakmu. Kamu yang pakai otakmu. Islam mengajarkan untuk disampaikan. Kristen mengajarkan juga untuk disampaikan. Apa yang salah? Iya disampaikan, tapi jangan pertanyaannya jangan menyudutkan suatu agama. Ya kalau memang sudah kayak begitu, kan Al-Quran yang berkata demikian. Islam apalah kau? Ya Islam yang meluruskan otakmu yang pincang itu. Saya nggak bertanya kalau memang dia ini bang. Benar enggak dia Islam itu? Benar enggak dia Islam itu? Iya. Jangan-jangan tukang mabok dia. Kayaknya gayanya tukang mabok dia. Bukan bang, dia asli orang Islam. Dia tiba-tiba datang karena ini tersinggung. Aneh kan? Tersinggung kenapa dia tersinggung? Saya nggak tahu bang. Ini tadi dia langsung ngambil HP ini. Adik bertanya ke saya bertanya ke Anda. Anda punya agama tahu nggak? Agama Anda itu Markus 16. Jadikan, beritakanlah Injil ke seluruh makhluk. Itu kan perintah. Matius 28 nomor 19, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu kan perintah. Kalian diperintahkan untuk menjadikan kami Kristen. Masa kami harus menerima begitu aja? Enggak dong. Begitu adek ini menawarkan, bang beli ini ku bang, beli ini, harus saya tahu dulu kamu jual produk apa. Kan begitu. Kamu datang nih, ingin menjadikan kami. Saya nggak bisa lanjut, mohon maaf dulu bang, nanti dia ini tersinggung. Iya dek. Kamu di Medan di mana rupanya? Karena kami yang apa di sini, mohon maaf dulu bang. Padahal saya ini masih banyak pertanyaan. Adek ini di mana rupanya? Di Medan bang, saya di Medan. Medannya di mana? Saya di Raja Ampat. Di Medan Baru. Medan Baru di daerah mana? Di Raja Ampat. Medan Baru bang. Saya di Pasar 4 di Marelan. Jadi dekat ya kita bang. Iya, nanti kalau aku kesana kita jumpa ya. Ngopi-ngopi kita ya. Ajak kawan itu tadi. Cepat kali dia marah. Santai aja pun orang cuma diskusi. Ya mungkin dia tadi tersinggung gara-gara pertanyaanku ini bang. Makanya dia tadi dia lampiaskannya ke abang. Enggak apa-apa lah itu pertanyaan. Enggak masalah pun. Karena dia kan seorang Islam juga. Jadi pantas dia tersinggung atas pertanyaanku ini. Berarti itu emosian berarti. Emosian dia. Oke lah kalau gitu dek, makasih ya. Nanti lain kali kita diskusi lagi ya. Itu kawan anu ya bang, kawan minum tua di anu ya, lapo tua ya. Kawanmu? Bukan. Oh. Ini kan kami satu ini kos, jadi dia agak dekat sini. Oh iya. Udahlah, sampaikan kalau kamu nggak ada masalah dengan kita di sini, kita santai aja, kita diskusi ya, nggak ada marah-marahan. Diskusi itu adalah menambah wawasan abang dan juga menambah wawasan. Nah itu kamu pinter, kamu pinter. Yang tadi pekok itu. Ya, gimana sih namanya sudah emosi bang? Iya.
Oke Bang, Oke. jadi sekian saja dulu Bang. Selamat malam. Baik, baik. Ya, malam. Oke. Ada orang Islam kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Marah dia. Ahi, diambil Ya. alih dulu Ahi. Saya bikin kopi itu ada